Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di hari ini saya mendapat kesempatan lagi untuk mereview salah satu video teman saya sekaligus guru saya. Jadi beliau ini ketika saya itu mendapat trouble, beliau inilah yang selalu memberi masukan-masukan atau untuk selalu sharing dengan saya. Dan mohon buat teman-teman juga di support selalu channelnya. Nanti channelnya itu akan saya taruh di atas ya teman-teman. Dan beliau ini akan melakukan penanganan bit ESP yang mana ECM-nya ini jebol. Dan beliau akan memberikan keterangan-keterangan untuk melakukan analisa ketika ECM jebol. Oke, kita tonton langsung saja ya teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ada kasus bit ISP generasi kedua untuk kode ECU K25G601 non ISS ya. Ini ECU sudah saya ganti baru ya, dan ini serinya K25G601 untuk non ISP. Yang awalnya ini terjadinya short sehingga ECU jebol ya. Kemungkinan pernah saya share videonya penyebab dari ECU jebol itu banyak faktor ya. Yang awalnya kalau saya cek awal dari ECU nih kenapa bisa jebol atau rusak, karena di sini tadi di spring 5 ampere ini sudah dilakukan pembypassan kabel ya. Dan ini pun posisi kenapa kok ini kosong? Ini kosong ini karena jalur untuk tile meter. Ini sudah saya rubah jalurnya karena untuk jalur yang sini sudah korosif banget untuk pin pushnya ya. Jadi saya rubah ke jalur yang ini, saya ganti. Karena di sini sudah terbakar sehingga mau saya keluarkan pun pinnya sudah tidak bisa ya. Makanya saya rubah ke sini. Jadi ini untuk spring push injektor, posisi untuk horn atau klakson lampu tile meternya udah saya rubah ya. Tapi pada saat ini pun posisi unit motor belum hidup karena ini kabel sudah diacak-acak sebelumnya ya. Ini akan saya lakukan proses penganalisaan kabel lagi. Jadi pada saat saya kontak on pun ini masih belum ada tanda-tanda kehidupan karena posisi dari jalur input kontak ini merah strip hitam ini tidak ada arus 12 voltnya. Yang seharusnya dia mendapatkan arus 12 volt dari spring ECU ini yang bypass dari 25 ampere ini masuk ke sini, terus keluar spring 5 ampere warna merah strip putih, dia masuk ke ECU ya. Ini saya putus. Mungkin kalau dari tim AMS sudah paham ya, kenapa kok ini diputus. Jadi ini setelah masuk ke ECU dia keluar masuk ke merah strip hitam output kontak ini, input kontak maksud saya. Setelah itu keluar hitam masuk ke relay kaki 4. Relay kaki 4 ini untuk menggerakkan relay telah mendapatkan ground dari ECU hijau strip putih. Pada saat kontak on, relay ini bekerja sehingga menyuplai arus 12 volt ke 10 ampere ini. Jadi ini posisinya relay ini tidak bekerja karena tidak dapat inputan arus 12 volt dari output kontak. Gimana kok tidak mendapatkan arus ya? Karena dari inputnya kontak itu belum tidak ada arusnya. Jadi di sini yang sedikit saya terangkan, kita pahami dulu untuk push ini ya. Karena push ini sendiri dari pabrikan sudah memiliki ketentuan kenapa diberikan push 25 ampere, 5 ampere, 10 ampere, ini sudah ada ketentuan dari pabrik. Jadi jangan sekali-kali merubah, ataupun sebaliknya misalnya 25 ampere dikasih 5 ampere, itu pun jangan. Ataupun posisi spring ECU ini sendiri dikasih yang lebih tinggi, itu pun sangat berbahaya pada saat terjadinya short ataupun jalur kabel terbuka, terjadinya short, spring tidak putus sehingga menyebabkan ECU ini jebol. Banyak sekali faktor yang menyebabkan ECU jebol, bisa dari signal ECU yang short massa ataupun yang lain-lainnya ini. Seperti itu. Jadi untuk kasusnya ini setelah saya pasang ECU dia masih belum hidup dikarenakan belum mendapatkan input 12 volt untuk ke kontaknya yang dari spring ECU 5 ampere ini tadi.
lanjutkan ya, karena tadi ada tamu agung, jadi ini tetap kasusnya saya tunda. Saya ulangi lagi, ini tadi posisi setelah kita penggantian ECU tetap tidak bekerja ya, karena dari pada saat saya kontak ini spring sudah ada arus ya, cuma yang ke relay kaki 4 untuk dari output kontak ini tidak ada, disebabkan dari ini inputan ke kontak ini tidak ada juga arus 12 volt. Padahal dari sini ini udah ada ya 12 volt. Ini kenapa saya putus? Ini tidak, sebenarnya kan yang harusnya ini jalur dari sekring 5 ampere masuk ke ECU, keluar dari ECU keluarnya kabel merah strip hitam ini masuk ke kontak input, setelah itu keluar ke relay kaki 4 atau kabel warna hitam. Cuman ini karena proses saya lakukan pembypassan supaya posisi ECU ini aman ya. Jadi ini kasusnya yang dari merah strip hitam ini tadi tidak bisa masuk ke sini ke 12 voltnya. Jadi kita cek sekarang ini ada masalah di mana. Ini kabelnya sudah diacak-acak. Nah ini sudah ketemu ini sedikit penyakitnya. Ini penyakitnya ini kemungkinan besar ya. Coba ini kita sambungkan terlebih dahulu. Nanti ini di solder ya, ataupun dilakukan penggantian kabel yang enggak bagus. Potongnya ini sementara. Oke, kita cek kembali. Ada 12 volt masuk, keluarnya pun kita kontak on masuk. Sekarang kita cek ke relay, relay bekerja atau tidak. Ini pangga masih belum keluar ya, belum keluar arus yang dari relay. Jadi agak kasusnya lumayan. Masuk 12 voltnya masuk, berarti ini ground yang dari ECU yang tidak masuk ya. Coba di push dulu. Untuk mempersingkat video tadi ya, ini saya push tadi di posisi sekarang. Tadi permasalahan relay ini tetap tidak kerja walaupun dari output kontak kabel warna hitam sudah keluar 12 volt ya pada saat kita kontakkan tadi. Ini sudah keluar 12 volt, tapi tadi relay ini tidak bekerja, tidak menyuplai arus 12 volt ke sini. Disebabkan dari ground ECU nya tadi kabel warna hijau strip putih ini tidak terhubung ya. Jadi ini sekarang saya lakukan bypass langsung ke masa. Sekarang ini posisi spring sudah keluar 12 volt. Secara otomatis ini tailmeter sudah hidup. Tadi pun sempat ada trouble full pump tidak bekerja. Walaupun tailmeter sudah hidup, teman full pump ini tidak bekerja. Setelah ditelusuri lagi, posisi ECU ini tadi tidak bisa mengirimkan signal ke full pump. Yang kabel warna coklat strip hitam tadi ini signal dari ECU ke full pump ya. 12 voltnya dia ada yang berhubungan dengan kabel kuil injektor FID ini 12 volt, tapi signalnya untuk menggerakkan full pump ini tadi dia tidak ada dari ECU. Disebabkan ECU ini tadi belum mendapatkan supply 12 volt dari output kontak ini tadi. Output kontak ini tidak masuk ke sini. Saya matikan. Jadi tadi permasalahannya kabel ini ya, hitam ini output 12 volt yang masuk ke ECU. Ini line nomor setelah ini ya, jadi nomor 4 1 2 3 4. Tadi permasalahannya ada di bagian sini.
Kalau sekarang dia pada saat di kontak on dia keluar 12 volt, jadi ECU sudah mendapatkan suplai 12 volt dari output kontak. Yang awalnya tadi dia nih terputus, kabelnya semua korosif, ini semua ini output dari kontak, dia tidak terhubung, ini masuk ke ECU tadi, ini terputus sehingga ECU tadi tidak bekerja. Cuma untuk tilemeter dia bekerja karena tidak ada hubungannya dari jalur ECU, karena ini sudah saya lakukan bypass ya. Jadi dia full pump sudah bekerja, tilemeter sudah hidup, cuman full pump tidak bekerja. Tadi ini sudah ada arus semua 12 volt untuk masuk ke kontak, yang masuk ke full pump. Cuman signal yang dari ECU ini tadi untuk menggerakkan full pump tadi dia tidak ada, sebabkan ECU belum mendapatkan arus 12 volt. Nah, sekarang ini sudah dikatakan di sini. Ini full pump bekerja. Sekarang kita cek apinya. Tolong switch remnya, pegangin switch rem kanan. Ini sudah ada apinya, berarti tinggal kita nanti merapikan kabel, karena ini kabelnya luar biasa ya. Kabelnya sudah banyak yang korosif, ini mungkin disebabkan mungkin ada terjadinya short awalnya sehingga kabelnya gabung, ini kabelnya sudah mulai banyak yang rusak. Mungkin akan ada penyulangan kabel, karena lebih baiknya sebenarnya penggantian kabel bodi AC, cuman masalah budget dana ya, karena komponen juga ya. Jadi ini mungkin akan saya sulap kabel. Jadi intinya untuk kasus ini yang bermasalah tadi awalnya adalah posisi dari inputan ke kontak dia terputus, output yang 12 volt ke ECU pun terputus, masa signal yang dari ECU ke relay pun terputus, dari relay tadi tidak bekerja, ECU itu tidak bekerja. Kemungkinan tadi signalnya relay ini pun kemungkinan tidak bekerjanya dikarenakan ECU belum mendapatkan 12 volt dari ini tadi, dari output kontak ya. Jadi signal yang untuk ke relay tidak ada, itu mungkin bisa disebabkan seperti itu. Jadi kemungkinan intinya tadi nih signal yang ground ini ke relay tidak ada, disebabkan ECU belum mendapatkan arus 12 volt. Jadi di sini pun kalau kita memastikan untuk ECU ini mati atau tidaknya, sebelumnya kita pastikan ECU sudah mendapatkan arus 12 volt dari output kontak kabel yang besar. Kalau ini kan dia posisinya dari spring ECU masuk keluar, dia masuk ke kontak. Jadi saya lakukan bypass, tidak masuk ke ECU. Kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya kok dilakukan seperti ini, silakan masuk ke member AMS, karena pasti akan paham seperti ini. Karena ya di luarnya member AMS tidak mengajarkan seperti ini. Jadi yang ada tahu untuk melakukan pembypassan pada saat yang terjadinya ground bermasalah, itu kita akan melakukan pembypassan. Tapi kalau ini kan ECU baru, kenapa dilakukan pembypassan? Untuk mengantisipasi pada saat terjadinya short, ECU tidak rusak. Intinya seperti itu ya jawaban dari saya. Jadi untuk kasusnya ECU ini rusak tadi, jebol disebabkan adanya short di bagian kabel, banyak sekali shortnya. Ini kabelnya, ini kemungkinan kabel short kena ini ya, sasis, sehingga awalnya spring ECU putus, cuma tidak dibenahi, hanya dilakukan proses pembypassan push ECU ini tadi, sehingga dilakukan pembypassan pada saat terjadinya short, spring ECU tidak putus sehingga ECU-nya yang jebol. Jadi intinya untuk menangani sebuah kasus pada saat terjadinya spring ECU putus, cari dulu sumber permasalahannya, kenapa spring ECU putus. Jangan mengganti springnya, harusnya membenahi kenapa sampai spring ECU itu putus seperti itu. Jadi untuk kasusnya Beat generasi kedua, ECU jebol disebabkan adanya kabel terbuka, short, dan pembypassan spring ECU, sehingga pada saat terjadinya short, spring ECU tidak putus, ECU yang rusak. Sekian.